Gangsing itu mempunyai sejarah yang sangat panjang. Tidak ada catatan tertulis sejak kapan permainan gangsing ini mulai ada di Munduk dan Catur Desa. Tetapi kakek dari kakek saya, jadi kakek saya bercerita mengatakan bahwa permainan gangsing itu sudah dia temukan. Dan dia mendapat cerita dari kakeknya juga bahwa sudah ada permainan gangsing. Jadi mungkin kalau dikonversi ke tahun ini mungkin sudah ratusan tahun lah permainan gangsing ini ada di Catur Desa dan Munduk. Kalau kenapa namanya gangsing saya kurang tahu. Tapi kalau umumnya nama di Indonesia kan bukan gangsing, gasing namanya. Nah itu saya nggak ngerti sebabnya. Ketemunya ya sudah kayak gitu. Nah permainan gangsing ini ada lagi yang berubah ya, terutama dari ukuran dan berat. Sehingga mungkin kalau bisa saya periodisasikan ya. Dari yang kita temukanlah jejak sejarahnya itu, tahun 40-an itu gangsing itu ukurannya kecil. Garis lingkarnya paling 40 cm atau 45 cm dan bentuknya mirip jantung ya. Kalau orang kita di sini menyebutnya gangsing sotong. Kemudian yang gangsing itu ukurannya semakin besar dan puncaknya pada tahun 70-an. Itu kita sebut sebagai era gangsing bebas. Dan bahannya masih gangsing gelondongan. Gangsing yang terbesar yang pernah dibuat itu garis lingkarnya mencapai 130 cm. Garis lingkarnya itu 130 cm. Kenapa sih kok permainan gangsing di Munduk dan Catur Desa ini bisa bertahan? Saya selalu jawab bahwa yang bisa membuat permainan gangsing itu lestari adalah karena rohnya tidak berubah. Roh permainan gangsing itu adalah permainan, bukan pertunjukan. Nah, jadi karena rohnya permainan, maka permainan gangsing itu sama sekali tidak tergantung kepada pariwisata misalnya. Jadi orang kan sering mengira permainan gangsing itu ada kalau ada turis dan sebagainya. Jadi ada turis misalnya di musim pandemi sudah 2 tahun, permainan gangsing tetap jalan, rutin tetap ada pertandingan. Karena mereka inginnya bermain, bukan melakukan pertunjukan gitu. Dalam permainan gangsing ini, utamanya dalam pertandingan ya, siapapun berhak untuk menjadi pemain atau anggota dalam klub gangsing itu, asalkan dia sudah mampu memainkan gangsing. Bahkan sering sekali kita temukan dalam klub gangsing atau sega gangsing ada yang pemainnya atau anggota klubnya itu ada bapak, ada anak. Sehingga bisa saya tambahkan di sini bahwa permainan gangsing itu ditularkan atau dialihkan ke generasi berikutnya secara alamiah. Ketertarikan saya bermain gangsing karena lingkungannya banyak bermain gangsing. Bapaknya suka bermain gangsing. Dari ngelihat membuat gangsing dulu tertarik jadinya main gangsing. Permainan gangsing ini pernah kita perkenalkan pada Olimpiade Permainan Tradisional Dunia yang kebetulan saat itu diadakan di Jakarta, namanya Tavisa. Pada saat itu di samping kami membawa anak-anak dan gangsing yang biasa kami mainkan, kami juga membuat gangsing raksasa yang diameternya 2,5 meter, tingginya 1,80 meter, dan beratnya 400 kg. Jadi gangsing raksasa itu kami bawa ke Tavisa di Jakarta dan disaksikan oleh para penggemar atau para pelaku permainan tradisional dari seluruh dunia.